Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kedatangan tamu lagi nih guys. Tamu seperti biasa, tamu yang handsome, berwibawa, cerdas, selalu memberikan pertanyaan yang padat, akurat dan jelas. Terima kasih Bung, sama seperti Bung. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa dilihat lumayan baik lah. Ya, Gimana kabarnya Bung? ya alhamdulillah juga baik. Seperti biasa, ngomong-ngomong, datang ke sini, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, Rey? Nah, untuk pertanyaan atau diskusi itu mungkin terlalu rinci. Saya tidak ingin bertanya atau untuk berdiskusi, Iya. hanya ingin bertukar pikiran lah dengan Bung. Berarti ada yang didiskusikan, ada yang dipikirkan. Ya, bisa bertukar pikiran lah. Ente kadang-kadang ente. Rar. Aduh, bercanda mulu. Ya, apa yang Ya, ingin terus didiskusikan, dulu. Rey? Iya. Terkait dengan kebijakan pemerintah juga ini, Bung. Iya, ya. Saya ada satu pertanyaan lainnya. Hmm. Kemanakah idealnya partai politik yang tidak lolos verifikasi mengajukan gugatan? Iya, iya, iya. Apakah ke PT UN atau mengadu ke DPR? Soalnya ada beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi mengadu ke DPR. Bagaimana pendapatmu, Dan? Oh ya, bagus sekali seperti biasa pertanyaannya. Terima kasih. Tapi di sini ya berdasarkan pendapat saya nih, Rey, ya. Di sini yang perlu kita harus pahami dulu bahwa pada dasarnya verifikasi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu itu merupakan amanah, Rey, dari ketentuan pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan pada awalnya khususnya juga berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat 3, Ray. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di sana menjelaskan bahwa verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu hanya dikenakan kepada partai politik yang belum lolos verifikasi. Jadi di sini artinya bahwa apabila suatu partai politik tersebut sudah dinyatakan lolos verifikasi, maka partai politik tersebut tidak dikenakan lagi pemeriksaan verifikasi, baik pemeriksaan verifikasi secara administratif maupun secara faktual. Nah, di sini, Ray, akan tetapi mengenai ketentuan tersebut di dalam ayat 3 tadi dirasa tidak adil, khususnya oleh partai-partai yang baru ini, Ray. Oleh karena itu, akibatnya salah satu partai politik yang baru pada saat itu, kalau tidak salah namanya Partai Idaman, itu melakukan pengujian materi atas norma yang termuat di dalam pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi, Ray. Dan akhirnya di sini atas permohonan pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya itu mengeluarkan maaf, Ray, mengeluarkan keputusan mempertimbangkan bahwa semua partai politik peserta pemilihan umum itu wajib untuk dikenakan verifikasi, baik verifikasi secara administratif maupun verifikasi secara faktual, baik partai baru ataupun partai yang sudah lama. Nah, tetapi di sini yang menjadi letak permasalahan atau menjadi pertanyaannya adalah upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh partai politik jika tidak lolos verifikasi? Apakah idealnya itu mengadu ke DPR atau mengadu ke Bawaslu ataukah mengajukan gugatan ke PT UN? Seperti itu kan, Ray, inti dari pertanyaannya. Ya. Nah, di sini yang pertama harus kita pahami bahwa apabila suatu partai politik tersebut tidak lolos dalam proses verifikasi, maka di sini partai politik tersebut dapat mengajukan dua kali upaya hukum, Ray. Dua kali upaya hukum. Yang pertama, melalui Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut dengan Bawaslu, ya. Yang kedua, apabila terdapat hal tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, maka di sini pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT UN, Ray. Ingat ada dua. Yang pertama,
melalui Bawaslu, yang kedua melalui atau bisa mengajukan melalui PT UN apabila ini perlu digarisbawahi apabila tidak menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Seperti itu, Ray. Gini Dan, Iya. lalu bagaimana dengan parpol yang mengadu ke DPR? Oh iya, iya. Ya, ya, di sini pendapat saya juga sudah baca beritanya itu, Ray. Ada beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi malah mengadu ke DPR. Nah, di sini dari pandangan saya yang saya lihat bahwa tindakan dari partai politik yang tidak lolos verifikasi ini dalam hal mengadu ke DPR, saya rasa itu terkesan sia-sia, Ray, terkesan mubazir. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa DPR tidak mempunyai hak untuk meloloskan suatu partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Tapi itu merupakan hak ataupun tugas ataupun wewenang dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan hal itu termuat di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum, Ray. Seperti itu. Iya. Gini Dan, bagaimana pendapatmu mengenai penyelesaian sengketa di Bawaslu dan di PT UN tersebut? Iya. Model penyelesaian sengketa. Ya, dan sini ya menurut saya model penyelesaian sengketa di Bawaslu ataupun yang ada di PT UN sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu, Ray, saya rasa juga itu terkesan sia-sia atau terkesan mubazir, Ray. Kenapa? Karena akan terjadi pengulangan proses penilaian KPU baik dari segi pengulangan proses pemeriksaan verifikasi administratif maupun pengulangan pemeriksaan baik dari segi verifikasi faktual atau termuat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ray. Nah, di sini Bawaslu dan PT UN akan kembali memeriksa dalil-dalil yang sama, Ray. Akan kembali memeriksa barang bukti yang sama. Akan tetapi di sini bisa kemungkinan kemungkinan menimbulkan pendapat atau menimbulkan tafsiran atau menimbulkan penilaian yang berbeda. Nah, disitulah letak permasalahannya, Ray. Model penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu ataupun yang ada di PT UN ini yang bukan upaya hukum lanjutan, tendensinya itu merugikan KPU sebagai pihak tergugat ataupun sebagai pihak termohon, Ray. Nah, karena jika KPU kalah di dalam pemeriksaan di Bawaslu, maka akan janggal sekali KPU mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana objek yang dibuat itu sendiri oleh KPU. Ya. Sini bisa mengerti enggak? Ya, bagaimana mungkin keputusan yang dibuat oleh KPU digugat sendiri oleh KPU di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pasca pemeriksaan atau putusan dari Bawaslu. Lucu kan? Iya. Lain halnya jika yang kalah itu adalah partai politik, Ray. Mereka tidak punya beban untuk mengajukan gugatan kembali dengan objek yang sama ataupun dengan permasalahan yang sama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT UN. Jadi seperti itu, Ray. Ya, bisa mengerti tidak? Alhamdulillah, penjelasan yang luar biasa sekali dari Nera, dari Bung Danu. Iya. Ya, maklum lah. Dari pemahaman materi, dari penyampaian, ya dari apa yang saya dapat juga di bangku perkuliahan, saya sharing ke Sida supaya Sida juga dapat mengerti, ya, dapat ilmunya, Ray, itu. Luar biasa sekali penyerapan ilmu dari Bung Danu ini. Ya, aduh, ente kadang-kadang suka memuji. Padahal Sida itu lebih segalanya. Belum sering gitu. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, saya rasa tidak hanya Bung Ray saja yang mengerti ya, tapi di sini para penonton juga mengerti apa yang kami maksud dan apa yang kami diskusikan. dan terakhir Ray, karena Sida sudah datang ke markas saya, saya memberikan something ke Sida, sesuatu. Apa itu, Bung? Ya, ini ala kadarnya, Ray. Semoga diterima.
Lagi-lagi. Ya, saya tahu sih dia. Kemarin dapat info sekarang ini, besok sekedar rumahnya, Bu. Saya tahu sih dia Aduh. suka nyanyi ya. Iya. Suka bergitar. Aduh. Ya. Coba dites dulu di jreng. Terima kasih. Dan Coba di jreng sekali, di jreng sekali. Waduh, merdu sekali. ya. Ya oke guys, Oke. itu hanya itu yang kamat Kami maksudnya. kami dapat sampaikan. Semoga bisa dimengerti ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.